Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of Joe Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 27 sampai dengan 29. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara dan saudari yang terkasih, adalah keinginan Petrus sendiri untuk ia boleh datang kepada Tuhan dengan berjalan di atas air. Mungkin keinginan ini spontan saja, karena saat itu suasana begitu genting. Jadi itu bukan saatnya orang untuk bercanda atau melakukan pekerjaan yang tidak penting. Sebenarnya bisa saja Petrus mengatakan, "Jika itu Engkau Tuhan, segeralah kemari, naiklah ke perahu dan tolonglah kami." Bukankah hal yang demikian ini jauh lebih praktis, lebih mudah, dan tidak perlu menempuh banyak risiko? Tetapi mengapa Petrus memilih untuk datang kepada Tuhan dengan berjalan di atas air? Bukankah cara ini cukup berisiko? Pertama, Petrus sendiri belum pernah melakukannya, dan ia juga belum pernah melihat ada orang yang bisa melakukannya, berjalan di atas air. Kedua, saat itu suasana sedang genting, malam gelap, laut bergelora, angin sakal mengamuk. Artinya, hanya orang nekat yang mau menceburkan diri ke laut. Tetapi begitulah, rupanya Petrus tergerak untuk dapat melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Tuhan berjalan di atas air, ia juga ingin berjalan di atas air. Maka kemudian Petrus mengajukan sebuah permohonan yang tampak sedikit gila dalam tanda kutip, dengan mengatakan, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan ketika Yesus memanggil Petrus, "Datanglah," maka tanpa ragu ia melangkahkan kaki di atas air. Dan lihatlah, benar, Petrus dapat berjalan di atas air, persis seperti yang Yesus lakukan. Saudara dan saudari yang kekasih, adalah tugas kita sebagai anak-anak Allah untuk kita juga dapat melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Tentu saja hal-hal tertentu yang diizinkan oleh Dia. Tuhan berjalan di atas air, Petrus ingin juga melakukannya berjalan di atas air, maka Tuhan mengizinkan dan itu terjadi. Tetapi lebih jauh, mari kita kembangkan pengertian ini. Tuhan melakukan segala sesuatu atas dasar kasih. Marilah kita juga terdorong untuk melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan, melakukan pekerjaan-pekerjaan kita atas dasar kasih. Tuhan suka melayani, Tuhan suka mengampuni kesalahan orang. Marilah kita juga terdorong untuk melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan, suka melayani, suka mengampuni. Inilah yang dicontohkan di dalam peristiwa yang sangat unik
yang telah ditunjukkan oleh Petrus kepada kita. Juga terdapat pengajaran penting dari peristiwa ini, bahwa untuk menjadi percaya dan memiliki iman kepada Yesus memang ada banyak cara atau jalan. Sebagian mungkin tampak biasa-biasa saja, tetapi yang lain harus melalui jalan yang berliku dan peristiwa-peristiwa hebat yang luar biasa. Tetapi apapun itu, setiap mereka yang mencari Tuhan, mereka pasti mendapatkan Dia. Seperti Petrus ingin datang kepada Tuhan, maka Yesus mengatakan, "Datanglah." Ini menunjukkan Tuhan itu dekat dan mudah untuk ditemui. Bahkan di saat-saat yang sangat krusial, sangat genting, sangat rumit, asalkan orang bersungguh-sungguh mencari Dia, ia pasti akan dapat menemukannya. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Bahkan ketika orang harus melawan ombak, menempuh badai, dan harus berjalan di atas air yang bergelora, seperti juga Petrus, ia menemukan jalan untuk bisa menemui Tuhan dengan cara yang demikian. Saudara dan saudara yang terkasih, Petrus berjalan di atas air. Sebenarnya ada nilai tambah apa lagi di balik pekerjaan yang demikian ini, selain kemudian orang menjadi terheran-heran, takjub, berdecak kagum, dan lain sebagainya. Kita melihat ada beberapa pesan penting yang terkandung di dalam peristiwa ini, antara lain kuasa Allah yang luar biasa. Di sana bukan hanya tampak di dalam Yesus Kristus, tetapi atas seizin Sang Putra Allah, setiap orang yang percaya kepadanya juga dapat mengalami sebagaimana Tuhan, yaitu ambil bagian dalam kuasanya, dalam mukjizatnya. Yesus berjalan di atas air, Petrus pun juga boleh mengalaminya. Oleh karena itu, apabila engkau memiliki iman yang teguh, yang bulat, Tuhan mengatakan sebagaimana biji sesawi, firman yang hidup, engkau pun juga dapat menarik tenaga, kuasa yang berasal dari Allah untuk kebaikan hidup kita, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah jasmani, akan beban-beban hidup, akan sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya, tetapi terlebih untuk menyelesaikan masalah-masalah serius di dalam jiwa kita yang berhubungan dengan dosa-dosa kita, kesalahan kita, keputusasaan kita, dan hilangnya harapan di dalam hidup kita. Kemudian juga peristiwa ini membuka mata orang untuk mereka dapat mengenali Yesus. Bukan hanya sebagai orang yang bijaksana atau orang yang sakti atau orang yang cerdik pandai, tetapi sebagai Allah yang maha kuasa yang patut untuk disembah. Pada akhir kisah nanti kita akan menemukan bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan boleh mengalami pertolongan dan penyelamatan. Ini bukan hanya berhubungan dengan keselamatan jasmani, tetapi sebagaimana di depan dikatakan juga keselamatan rohani. Oleh karena itu, jangan engkau ragu-ragu, terimalah Yesus, jadilah engkau percaya, beriman kepada Dia, karena sungguh Dia adalah Mesias, Dia adalah anak Allah yang diutus secara khusus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tuhan memberkati kita semuanya, sampai jumpa, amin.